Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Saya berharap kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi fungsi kuadrat. Kalau di pertemuan sebelumnya adalah fungsi kuadrat, kalian mengenal pengertiannya dan rumus umumnya atau bentuk umumnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana grafik fungsi kuadrat dan bagaimana cara menggambarnya. Oke. Yang pertama nanti kita akan mempelajari hal-hal yang penting dari grafik fungsi kuadrat itu seperti apa dan apa saja yang ada di dalam keterangan yang harus diberikan pada grafik fungsi itu. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut ini anak-anak, ini adalah gambar dari grafik fungsi kuadrat. Hal-hal yang penting di dalam grafik fungsi kuadrat itu yang pertama adalah persamaan fungsi kuadratnya apa, kemudian bentuk grafiknya bagaimana, kemudian titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y itu yang mana, titik puncak yang mana, kemudian persamaan sumbu simetri, dan yang terakhir adalah nilai maksimum atau minimum. Oke, semua kalian belum mengerti ya. Kita lihat satu persatu ini. Ini adalah dua contoh gambar dari fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini yang berwarna biru ini grafiknya berupa parabola ya, bentuk grafiknya berupa kurva parabola. Jadi kita bisa menulis di sini adalah parabola yang membuka ke atas. Nah, ini membuka ke atas, ini ke atas, membuka ke atas. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah grafik parabola yang membuka ke bawah. Nah, jadi grafik fungsi kuadrat itu digambar pada bidang koordinat. Bidang koordinat itu ada sumbu X, di sini sumbu X, dan ini sumbu Y. Ini ada dua gambar juga ya, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, jadi grafiknya berupa parabola, yang ini membuka ke atas, dan yang sebelahnya ini yang kedua adalah membuka ke bawah. Kemudian, nah ini nomor satu ini apa? Persamaan fungsi kuadratnya yang mana? Nah, ini anak-anak, ini ditulis persamaan fungsi kuadratnya apa? Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nah, ini namanya persamaan fungsi kuadrat. Sedangkan yang ini, nah yang ini anak-anak, mungkin kurang jelas ya, saya tulis lagi. Y sama dengan 4 ditambah 3X dikurangi X kuadrat. Ini adalah persamaan fungsi kuadratnya. Kemudian titik potong sumbu X. Nah, kita lihat grafik yang pertama nih. Titik potong ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Titik potongnya adalah ini. Nah, ini titik potong. Ini titik A. Ini titik B. Kita beri nama sembarang, ini kebetulan saya beri nama titik A dan titik B. Ini disebut titik potong. Nah, ini titik potong. Grafik ini memotong sumbu X di titik A dan titik B. Ini angkanya berapa ini? Negatif 3. Di sini angkanya 1. Berarti titik potong sumbu X adalah negatif 3,0 dan 1,0.
Nah, ini untuk yang grafik ini ya. Kemudian kalau yang ini, grafik yang satunya. Nah, ini di titik B di sini dan titik A di sini. Ini titiknya adalah berapa koordinatnya? Negatif 1,0. Sedangkan di sini ini angkanya berapa? Angkanya 4 ya, berarti ini adalah titik potongnya, koordinatnya 4,0. Nah, begitu ya. Ini titik potong sumbu X. Jadi ini ada sumbu X, ini ada grafik. Nah, titik potongnya di dua titik ini. Kemudian titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, grafik ini memotong sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu Y. Titik potongnya di mana? Oh, di sini. Nah, ini angkanya berapa nih? Ini angkanya adalah negatif 3. Berarti titik potongnya adalah 0, negatif 3. Yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Nah, Y nya angkanya negatif 3. Sedangkan yang ini, oh di sini ya. Nah, di sini anak, di titik angkanya di sini 4. Berarti titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,4. Ini ya. Oke, kemudian ini sudah. Yang berikutnya adalah titik puncak. Grafik fungsi kuadrat karena berbentuk parabola, maka selalu ada titik puncak. Titik kalau membuka ke atas, ini adalah titik yang paling bawah. Ini titik yang paling bawah ini. Ini nomor 5 ya. Ini nomor 5. Ini yang paling bawah, ini adalah titik puncak. Kalau yang paling bawah namanya titik minimum. Kalau membuka ke bawah, maaf ya saya ulangi, ini kalau membuka ke atas, maka titik ini adalah titik minimum. Kalau kita ini grafiknya membuka ke bawah, maka titik ini disebut titik maksimum tertinggi. Nah, ini nomor 5. Koordinatnya berapa? Untuk menentukan koordinat, kita lihat titik ini memotong sumbu X di mana nih? Oh, di sini di angka negatif 1. Terus di sumbu Y di angka berapa? Negatif 4. Di sini angkanya negatif 4. Berarti ini koordinatnya adalah negatif 1, negatif 4. Nah, ini adalah titik puncak untuk grafik yang pertama. Untuk grafik yang kedua, titik puncaknya ini koordinatnya berapa? Kita lihat ke bawah. Ke bawah di sini adalah berapa? Ini angkanya 1, ini angkanya 2, tengah-tengahnya berarti koordinatnya adalah 1,5, yaitu koma berapa? Y. Nah, Y nya nanti dilihat ke sini, seret, ini berapa? Nah, ini 8 berapa begitu, apa? 6 berapa? Nah, begitu ya. Pokoknya di sini dilihat Y nya. Koordinatnya berapa? Sini lihat nanti. Jadi cara melihatnya nanti kalau grafiknya sudah jadi pasti bisa diketahui. Itu cara menentukan koordinat titik puncak. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sumbu simetri, persamaan sumbu simetri. Kalau kalian perhatikan di sini anak-anak ya, grafiknya kan parabola. Nah, ini ada garis yang membagi grafik tersebut menjadi simetris. Nah, garis ini disebut
persamaan sumbu simetri. Nah, persamaannya bagaimana? Kita lihat cara menulisnya. Garis ini memotong sumbu X di angka negatif 1. Maka ditulis persamaannya adalah X sama dengan negatif 1. Nah, itu persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Begitu ya. Kemudian kita lihat untuk grafik yang sebelah. Garis ini nanti kalian sendiri yang membuat ya. Jadi begitu ada titik puncak, kamu tarik garis red ke bawah sehingga memotong sumbu X di angka berapa? Karena ini tadi adalah 1, di sini 2, berarti 1,5 ya. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1,5, atau juga bisa ditulis X sama dengan 3/2. Jadi boleh. Jadi di sini sudah ditulis ya, X sama dengan 3/2. Itu persamaan sumbu simetri. Kemudian yang terakhir adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai minimum itu bisa dilihat di titik puncak, anak. Bisa dilihat di titik puncak. Jadi ini bisa melihat ke titik puncak. Titik puncak itu kan koordinatnya E, Y. Nah, nilai minimum itu yang ini, yang Y-nya ini. Nah, ini contohnya. Ini tadi kan titik puncaknya negatif 1, negatif 4. Berarti nilai minimum, kalau yang ke bawah ini namanya nilai minimum, maka nilai minimum sama dengan negatif 4. Nah, begitu saja. Jadi paham ya. Sedangkan grafik sebelah ini nilai minimum yang mana? Nilai minimum yang ini. Nah, di sini tadi ketemu angkanya berapa? Nanti nilai minimum di sini. Nilai minimum. Nah, kalau di sini grafiknya ke atas berarti nilai maksimum ya. Oke. Nilainya berapa? Kalau angkanya itu misalnya 6,5 ya, 6,5 atau 6,5. Begitu ya. Saya harap bisa dipahami. Kalau masih bingung nanti diputar lagi dari depan. Kita lanjut. Nah, berikut ini kita akan berlatih menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini saya siapkan contohnya. Ini contohnya. Gambarlah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 dengan interval x di himpunan X sedemikian hingga X itu lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 5. X bilangan real. Apa ini maksudnya? Nanti kita bahas di sini ya. Langkah-langkahnya yang pertama, tulis persamaan fungsi kuadratnya. Karena fungsi kuadratnya ini berarti persamaannya adalah Y, kita bisa nulisnya Y ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Kemudian dari interval nilai X buatlah tabel. Nah, ini tabelnya sudah saya siapkan. Anda ini tabel untuk nilai X dan sebelahnya ini adalah nilai f x atau nilai y. Jadi fx nya di sini atau nilai y. Kemudian untuk yang kolom sebelahnya ini adalah pasangan dari x dan fx atau y. Nah,
Kemudian interval ini dimasukkan kemana? Dimasukkan ke sini. Jadi kalau intervalnya negatif 1 sampai 5 ya tulis saja di sini negatif 1. Berarti setelah negatif 1 kita ambil yang bulat ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita sudah sampai langkah yang kedua. Kemudian kita akan lanjutkan nanti langkah-langkahnya ini anak-anak. Nah, oke, nanti dibuka lagi. Kita lanjutkan untuk buka halaman baru, yaitu melanjutkan yaitu apa, nomor 3. Yang nomor 3 ini apa? Menentukan nilai fx dan memasukkan ke dalam tabel. Nah, ini maksudnya dihitung dengan rumus ini. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan untuk menentukan nilai fx. Jadi x nya artinya apa? Mencari nilai fx, yaitu menggantikan x dengan nilai x yang ada pada interval. Maksudnya interval itu bilangan yang disediakan. Nah, kita mulai dari x sama dengan negatif 1, berarti ini f negatif 1 kita masukkan ke dalam x, diganti negatif 1 semua, berarti negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 ditambah 3. Negatif 1 dikuadratkan 1, kemudian negatif 4 kali dikurangi 4 kali negatif 1 berarti negatif 4, terus ditambah 3. Nah, ini 1 dikurangi negatif 4 berarti sama saja dengan 1 ditambah 4 terus ditambah 3, berarti berapa nih? 8. Berarti kita bisa mendapatkan nilai 8. Kemudian di sini adalah pasangan dari negatif 1,8. Nah, gitu ya. Kemudian kita masukkan ini untuk f0, yaitu 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3 sama dengan berapa? 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0 berarti hasilnya 3. Berarti pasangan di sini adalah 0,3. Kemudian kita masukkan lagi f1. Nah, kita masukkan x nya 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah 3 sama dengan 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali 1 4 ditambah 3. Berapa ini? 1 dikurangi 4 negatif 3. Negatif 3 ditambah 3 berarti sama dengan 0. Nah, ini kan negatif 3 toh. Negatif 3 tambah 1 berarti, negatif 3 tambah 3 berarti 0. Berarti pasangannya siapa? 1 dan 0. 1,0. Kemudian berikutnya f2. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Ini 4 dikurangi 8 terus tambah 3 sama dengan berapa? Ini kurang ini berarti negatif 4. Negatif 4 tambah 3 negatif 1, berarti 2 dipasangkan dengan negatif 1. 2 yang mana? 2 yang ini x. Nah, itu ya. Kemudian terus dicari 3, berarti 3 kuadrat
dikurangi 4 kali 3 tambah 3 sama dengan ini dari depan berapa? 9 dikurangi ini kalikan adalah 12 ditambah 3 berapa? 9 dikurangi 12 adalah negatif 3. Negatif 3 ditambah 3 adalah 0. Berarti di sini adalah pasangan 3,0. Kemudian yang berikutnya adalah untuk X sama dengan 4. Nah, bagaimana? Ya, tulis saja 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 ditambah 3. 4 pangkat 2 berarti 16. 4 16 dikurangi 16 terus tambah 3 sama dengan berapa? 16 kurangi 16 0, berarti tinggal 3. Berarti di sini adalah pasangan 4,3. Terus yang terakhir untuk X nya sama dengan 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali 5 ditambah 3 sama dengan 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kali 5 20 ditambah 3. Nah, 25 tambah 25 dikurangi 20 berapa? 5. 5 tambah 3 8. Berarti pasangannya adalah 5,8. Gitu ya. Nah, kita sudah mendapatkan ini. Langkah selanjutnya apa? Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita menentukan titik-titik yang dilalui kurva. Nah, ini dari hitungan tadi, ini pasangannya kita beri nama. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F. Nah, yang ini saya beri nama titik G. Nah, oke, kita menggambar satu persatu. Titik A kita gambar negatif 1,8. Ini negatif 1,8. Berarti di sini ini titik A. Terus titik B 0,3. 0,3 di sini. Ini titik B. Kemudian titik C 1,0. 1,0. Nah, ini titik C 1,0. Kemudian titik G 2,-1. 2,-1 di sini ya. Ini angkanya 2 ke bawah 1. Ini titik G. Terus titik D 3,0. 3,0. Nah, ini. Kemudian titik E 4,3. Nah, di sini titiknya. Ini yang bawah tadi titik apa? Titik D ya. Ini titik E. Kemudian titik F 5,8. 5,8. Nah, di sini F. Nah, kemudian coba kan menggambar grafik menurut titik-titik yang dilalui, ya dihubungkan saja ya. Di grafiknya ini dihubungkan saja. Jadi gambarannya yang bagus ya. Nah, ke sana gambarnya panjang. Nah, gambarnya berupa parabola. Nah, bentuknya jadi seperti ini anak-anak. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini tadi adalah titik G ya. Nah, jadi nanti gambarnya harus mulus seperti ini ya. Kemudian untuk
di titik yang paling bawah sendiri atau paling atas, kita tarik garis red. Nah, itulah disebut dengan garis apa yang tadi kita bahas, garis sumbu simetri. Karena ini melalui angka 2, di sumbu X nya itu melalui angka 2, maka ditulis X sama dengan 2. Ini sumbu Y ya. Nah, ini disebut titik apa? Titik potong sumbu Y. Ini titik potong sumbu Y berarti titik B ya. Ini adalah titik potong sumbu Y. Kemudian titik potong sumbu X nya mana? Iya ya, di sini C dan Do. C dan Do. C dan Do. Ini adalah titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X. Nah, kemudian titik yang paling bawah sendiri nih, titik G. Namanya titik apa? Titik puncak. Titik G mana? Nah, ini adalah titik puncak atau titik minimum. Nah, ini hasil gambarannya ya. Setelah digambar, kita memberi keterangan. Oke. Nah, keterangannya apa saja yang harus diberikan? Nah, titik potong sumbu X tadi di titik berapa? Di titik C ya, titik ada di 2 titik ya. Itu di titik C, koordinatnya berapa? 1,0 dan titik D ini angkanya 3, berarti 3,0. Titik potong sumbu Y. Nah, ini titik potong sumbu Y di titik B tadi, yaitu koordinatnya berapa? Titik B ya, 0,3. Kemudian titik puncaknya di ini minimum, ini titik G ya tadi, koordinatnya berapa? Ini angkanya 2, ini angkanya negatif 1, berarti 2, negatif 1. Berarti titik G dengan koordinat 2, negatif 1. Kemudian sumbu simetri. Nah, kita tadi sudah menggambar dan garisnya memotong di angka 2 untuk sumbu X di angka 2, maka persamaannya adalah X sama dengan 2. Dan untuk nilai minimum, karena letaknya di bawah, itu kita lihat ini pasangannya nih. Ini adalah X simetri, sedangkan yang ini adalah nilai minimum. Berapa? Negatif 1. Bisa dipahami ya. Oke, terus nah, ini jenis grafiknya yang terakhir. Jenis grafiknya grafik parabola yang bagaimana? Membuka ke atas atau membuka ke bawah? Ini grafiknya adalah parabola membuka ke atas ya, enggak nilainya minimum. Nah, saya berharap bisa dipahami ya nih. Kemudian materinya sampai di sini. Kemudian nah, kita lihat hubungannya dengan tabel tadi apa. Kalau kalian lihat, semua titik-titik yang kalian berikan keterangan ini ada di dalam tabel ya, ada di dalam tabel. Jadi tabel wajib dikerjakan dengan teliti. Oke. Kemudian dari pertemuan ini apa yang harus latihan kamu kerjakan?
Nah, ini anak-anak, untuk soal latihannya yaitu menggambar grafik. Perhatikan ya di sini. Di sini disediakan 6 buah persamaan fungsi kuadrat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 6, dan masing-masing diberi interval. Nanti X-nya sudah ditentukan biar lebih mudah ya untuk dimasukkan ke dalam tabel ya. Nanti kalian cukup mengerjakan satu nomor saja. Ini yang wajib satu nomor. Mau dikerjakan semuanya juga boleh, minimal satu nomor. Jadi pilih mana yang pengen kamu kerjakan, kemudian dikerjakan seperti langkah-langkah tadi. Nah, setelah dikerjakan silahkan digambar dan diberi keterangan. Ini titik potong sumbu XY, titik puncak atau titik balik, persamaan sumbu simetri, nilai maksimum, dan jenis grafiknya, membuka ke atas atau ke bawah. Begitu ya anak-anak. Ini hari ini kita materinya adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Selamat belajar, selamat berlatih. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.